Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin tentang logikal konektika dan tabel kebenaran. Jadi logikal konektika, jadi penghubung secara logika gitu ya, ibaratnya. Jadi di sini kita akan lebih membahas tentang kalimat majemuk karena ada kata hubung. Nah, sebelumnya logika konektika adalah simbol atau kata yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat sederhana. Jadi sebelumnya telah dipelajari negasi, yaitu kalau kita punya kalimat saya mandi, berarti negasinya saya tidak mandi, gitu kan. Kemarin konjungsi itu menggunakan kata hubung dan, disjungsi menggunakan kata hubung atau, implikasi menggunakan kata hubung jika, titik-titik maka, sementara biimplikasi menggunakan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Jadi contoh di sini saya mempunyai P, itu kalimatnya berbunyi 9 adalah bilangan prima. Q, kalimatnya berbunyi 1 adalah bilangan asli terkecil. Jelas bahwa 9 itu bukan bilangan prima karena ada faktor pembagi lain yaitu 3. Jadi 9 bukan bilangan prima sehingga P bernilai salah. Dan 1 adalah bilangan asli terkecil itu bernilai benar, maka Q benar. Sehingga konjungsinya P dan Q yakni 9 adalah bilangan prima dan 1 bilangan asli terkecil bernilai salah. Karena P-nya salah, Q-nya salah, berarti kalimat 9 adalah bilangan prima dan 1 adalah bilangan asli terkecil bernilai salah. Selanjutnya, kalau saya punya P-nya adalah 2 bilangan prima genap, ini benar ya, nilainya benar, 2 bilangan prima genap bernilai benar, Q 3 habis membagi 10 bernilai salah, karena artinya habis membagi berarti tidak mempunyai sisa, padahal 10 kalau dibagi dengan 3 itu masih sisa 1, kan 10 bagi 3 itu hasil baginya 3 kali 3 sama dengan 9, sisa 1, berarti nggak habis dibagi oleh 3. Yang contohnya habis dibagi 3 itu misal 12 habis dibagi 3, hasil baginya kan 4, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi habis membagi seperti itu ya definisinya. Jadi yang 3 habis membagi 10 juga bernilai salah, berarti B-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. Nah, kalian coba buat kalimatnya P ini Q artinya kan P atau Q. Negasi dari negasi Q apa? Negasi P atau Q apa? Dan seterusnya. Terus kalian cek juga nilai kebenarannya. Sebagai contoh, saya nomor 1 P atau Q. Berarti kalimatnya adalah 2 bilangan prima genap atau 3 habis membagi 10. Karena P-nya bernilai salah, P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka kalimat 2 bilangan prima genap atau 3 habis membagi 10 bernilai benar gitu. Jadi yang nomor 2, negasi dari negasi Q. Berarti kalimatnya adalah negasi Q-nya itu kan 3 tidak habis membagi 10. Negasi dari negasi Q berarti tidak benar bahwa 3 tidak habis membagi 10. Q-nya tadi bernilai salah, negasinya berarti bernilai benar, negasinya lagi berarti bernilai salah, berarti negasi dari negasi Q ada bernilai salah dengan kalimat tidak benar bahwa 3 tidak habis membagi 10. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan 3-10 itu ya. Kemudian contoh selanjutnya, P berbunyi kalimatnya Tita mahasiswa pendidikan matematika. Q Tita berasal dari Lampung. P dan Q berarti kalimatnya Tita mahasiswa pendidikan matematika dan berasal dari Lampung. Negasi P atau Q berarti bunyinya Tita bukan mahasiswa pendidikan matematika atau Tita berasal dari Lampung. Implikasi PQ berarti jika Tita mahasiswa pendidikan matematika, maka Tita berasal dari Lampung. Implikasinya, Tita mahasiswa pendidikan matematika jika dan hanya jika Tita berasal dari Lampung. Nah, dengan ini kita dapat membuat tabel kebenarannya. Padahal kan tabel kebenaran itu kan kombinasi dari PQ yang bernilai benar. Berarti kan kalau ada dua kalimat, berarti
bisa jadi benar-benar, benar salah, salah benar, salah kan. Kalau ada 3 kalimat, ya kombinasinya berarti benar-benar benar, benar-benar salah, benar salah salah, salah benar-benar, dan seterusnya. Ada 8 berarti. Kalau ada 2 ada 4, kalau ada 3 berarti ada 8. 2 pangkat N kalimat ya. Ini karena 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, B dan B hasilnya B, B dan S hasilnya S, S dan B hasilnya S, S dan S hasilnya S. Jadi tabel kebenaran dari kalimat kita mahasiswa pendidikan matematika dan berasal dari Lampung adalah seperti ini. Sementara yang tabel kebenaran kedua, kalau P-nya BBB SSS, berarti negasinya SSS BBB. Q-nya BSBS, berarti negasi P atau Q, S atau B, B, S atau SS, BBBB, BS, B. Jadi tabel kebenaran dari kalimat Tita mahasiswa pendidikan matematika atau Tita tidak berasal dari, oh ini keliru ya, P-nya kan negasi P ya, berarti Tita bukan mahasiswa pendidikan matematika atau Tita berasal dari Lampung. Jadi untuk kalimat itu, ini diperbaiki ya. Misalnya Ibu keliru. Kemudian yang ketiga, tabel kebenaran jika Tita mahasiswa pendidikan matematika, maka Tita berasal dari Lampung. Kita lihat. Jika B maka B nilai benar, jika B maka S bernilai salah, jika S maka B bernilai benar, jika S maka S bernilai benar. Jadi implikasinya bernilai salah jika B maka S. Besar sekali, BSS. Terus kalau B implikasi itu akan bernilai benar jika dia sama, dua kalimat itu bernilai sama. S dengan S baru bernilai benar, B dengan B baru bernilai benar. Kalau mereka berbeda akan bernilai salah. Jadi tabel kebenaran untuk kalimat Tita mahasiswa pendidikan matematika jika dan hanya jika Tita berasal dari Lampung itu seperti ini. Nah, dari tabel 2 dan tabel 3 kita lihat, wah ternyata kesimpulannya sama ya, BSBB, BSBB dengan kita punya PQ-nya juga sama BB, SS, BS, BS. BB, SS, BS, BS. Tapi kesimpulan kalimatnya ternyata sama nilai kebenarannya. Nah, apa yang disebut dengan kalau misalkan nilai kebenaran dari dua kalimat ini sama? Kita lihat nanti ya. Kita lihat dulu. Kalau Tina menggambar mobil, Q-nya Tina menggunakan kaos, negasi P berarti Tina tidak menggambar mobil, atau boleh juga tidak benar Tina menggambar mobil. Negasi dari negasi P berarti tidak benar bahwa Tina tidak menggambar mobil. Kalau P-nya saya punya BS, berarti negasi P-nya adalah SB. Negasi dari negasi P berarti negatifnya ini, berarti S jadi B, B jadi S. Ternyata negasi dari negasi P adalah P itu sendiri. Itu kan nilai kebenarannya sama. Nah, kita masuk ke definisi istilah yang digunakan. Kalimat majemuk terkait nilai kebenaran. Ada 4 istilah di sini. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah kalimat yang selalu bernilai benar untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Jadi, semua komponen pendukungnya, pembangkitnya, pembangunnya, penyusunnya, apapun nilai kebenarannya, tapi kesimpulannya selalu bernilai benar. Itu tautologi. Kalau kontradiksi, kebalikannya, kalimatnya selalu bernilai salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Sementara kontingensi adalah kalimat yang bukan kontradiksi, bukan juga tautologi. Ini salah ya. Jadi kontingensi adalah kalimat yang bukan tautologi dan bukan kontradiksi. Kemudian yang terakhir ekuivalen. Kalimat P dan Q dikatakan ekuivalen atau dinasikan dengan sama dengan 3 ini apabila P dan Q memiliki tabel kebenaran yang sama. Seperti contoh yang tadi yang saya katakan. Tabel 2 dan contoh pada contoh 2 dan contoh 3 tadi kan mempunyai tabel kebenaran yang sama. Berarti mereka ekuivalen. Nah, contoh tautologi. Kalimat
logikanya adalah P dan Q. Jika P dan Q, maka P atau Q. Itu adalah suatu tautologi karena selalu bernilai benar. Dapat kita lihat P dan Q dengan P-nya BB, BSSS, BSSB, berarti P dan Q, B dengan B hasilnya B, B dan S hasilnya S dengan B hasilnya S dengan S hasilnya S. Nah, P atau Q berarti B atau B hasilnya B, B atau S hasilnya B, S atau B hasilnya B, S atau S hasilnya S. Jika P dan Q, maka P atau Q. Berarti B dengan B hasilnya B, S dengan B hasilnya. Jika B maka B hasilnya B, jika S maka B hasilnya B, jika S maka B hasilnya B, jika S maka S hasilnya B. Sehingga kita peroleh bahwa kesimpulan untuk kalimat jika P dan Q, maka P atau Q itu selalu bernilai benar. Jadi dia adalah contoh tautologi gitu ya. Sementara contoh kontradiksi adalah P dan negasi P. Saya punya P-nya berarti BS, negasinya berarti SB. P dan negasi P berarti B dan S hasilnya S kan, S dan B hasilnya juga S. Berarti kesimpulannya P dan negasi P untuk apapun di sini hasilnya selalu salah. Jadi dia kontradiksi. Jadi kalau tautologi selalu bernilai benar untuk apapun komponennya ini di sininya. Jadi selalu bernilai benar. Nah, ini selalu bernilai salah. Itu contoh kontradiksi. Contoh kontingensi berarti yang bukan kontradiksi ataupun tautologi. Nah, selanjutnya contoh kalimat ekuivalen. Negasi P dan Q ekuivalen dengan kalimat lambang logikanya negasi P atau negasi Q. Negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Dilatihkan dengan ini. Karena dia ekuivalen, berarti secara tabel kebenaran mereka sama. Kita lihat P dan Q-nya seperti ini. P dan Q berarti B dan B hasilnya B, B dan S hasilnya S dan B hasilnya S dan S hasilnya S. Negasi dari P dan Q berarti S, B, 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 B. Nah, negasi P berarti B negasinya S negasinya B. Negasi Q, B, S, B, B, S berarti negasi P atau Q, S atau S atau BB, B atau SB, B atau BB. Nah, ternyata nilai kebenarannya mereka sama, S, B, 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 B. Berarti mereka ekuivalen, gitu ya. Selanjutnya, hukum-hukum logika ada sebanyak ini. Jadi, namanya komutatif, berarti P dan Q ekuivalen dengan Q dan P, komutatif dia. P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Asosiatif seperti ini, berarti hukumnya distributif P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R, dan seterusnya. Terus idempotent itu artinya sama dengan dia sendiri. P dan P ekuivalen dengan P atau P juga ekuivalen dengan P. Lingkaran ganda atau involusi, negasi P dengan negasi P itu ekuivalen dengan P. Tadi kita lihat kan, tabel kebenarannya mereka sama. Nah, kemudian identitas. P dan benar artinya kalau kita punya suatu kalimat dia benar atau tautologi tadi, P dan suatu tautologi hasilnya ekuivalen dengan P itu sendiri. Atau P atau salah atau kontradiksi tadi yang selalu benar salah ekuivalen dengan P itu sendiri. Jadi sama dengan dirinya sendiri. P dan benar hasilnya akan P, dan Q atau salah hasilnya P atau salah artinya ekuivalen dengan P. Terus dominasi, kalau identitas kan kembali ke dia, kalau dominasi yang ininya selalu benar gitu ya. P dan salah hasilnya ekuivalen dengan salah. P atau benar hasilnya ekuivalen dengan benar. Apapun kalau ketemu benar atau benar itu selalu benar. Apapun kalau dan salah pasti bernilai salah, gitu kan ekuivalennya. Komplemen atau negasi, P dan negasi P hasilnya salah. Tadi kan kita lihat ya kontradiksi kan hasil tabel kebenarannya. P atau negasi P ekuivalen dengan benar.
dapat kalian lihat juga ekuivalensinya dia nanti tabel kebenarannya dia akan menjadi tautologi gitu kan. Penyerapan berarti P dan P atau Q ekuivalen dengan P atau P dan Q ekuivalen dengan P. Hukum De Morgan, negasi P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi kalau ini atau negasinya dan negasinya atau, terus masing-masingnya dinegasikan. Kalau kontrapositif yang kemarin, implikasi material itu jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Keekuivalen material tinggal menyesuaikan. Jika P dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan P jika P maka Q atau jika Q maka dan jika Q maka P. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Tunjukkan bahwa P atau negasi P atau negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, untuk menunjukkan keekivalenan ini kita menggunakan hukum logika. Yang pertama, P atau negasi P atau Q ini, negasi dari P atau Q ini menjadi ini ekuivalen dengan ini dengan menggunakan hukum yang ini, De Morgan. Berarti ini menjadi ini menggunakan hukum De Morgan. Negasi dari P atau Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Terus dengan menggunakan hukum distributif kita punya P atau negasi P dan P atau negasi Q. Terus ini ke sini ekuivalen dengan menggunakan hukum yang ini tadi. Komplement atau negasi. Saya salah ini ya. P atau negasi P seharusnya benar di sini. Coba saya cek lagi ya nanti. Kayak ada yang keliru di sini. P atau negasi P atau Q, oke, di sini menggunakan hukum De Morgan. Terus ini ke sini hukum distributif. Oh ya, ini benar. Ini bukan salah, tapi ini benar. Kan pakai hukum komplement tadi ya, P atau negasi P selalu bernilai benar. Berarti di sini benar dan ini dengan menggunakan hukum yang tadi, benar dan P hasilnya ekuivalen dengan P. Berarti benar dan ini ekuivalen dengan ini. Ya, ini benar ya, bukan salah. Saya keliru menuliskan di sini, seharusnya benar. Kemudian misalkan dipunyai kalimat selanjutnya ya, setelah tadi membuktikan keekivalensi dua kalimat logika dengan menggunakan hukum, kita lanjut ke, misalkan saya punya kalimat saya berangkat kuliah tepat waktu atau saya tidak lulus. Nah, di sini saya punya negasi P-nya saya buat saya berangkat kuliah tepat waktu, Q-nya saya buat tidak lulus. Maka kalimat ini itu kan artinya negasi P atau Q gitu kan. Padahal diketahui dari ini tadi negasi P atau Q ekuivalen dengan jika P maka Q, kan tabel kebenarannya sama. Berarti negasi P atau Q ekuivalen dengan jika P maka Q. Sehingga kita punya diketahui ini negasi P atau Q ekuivalen dengan jika P maka Q. Ini tadi kalimatnya negasi P atau Q, saya berangkat kuliah atau saya tidak lulus. P-nya saya berarti kalau negasi P-nya saya berangkat kuliah tepat waktu, berarti P-nya adalah saya terlambat berangkat kuliah.
Kan negasi dari negasi P itu kan sama dengan P, berarti negasi dari saya berangkat kuliah tepat waktu adalah saya terlambat berangkat kuliah. Sehingga bentuk implikasi ekivalen adalah jika saya terlambat berangkat kuliah, maka saya tidak lulus. Jika P maka Q, negasi dari negasi P-nya saya berangkat kuliah. Nah, ekuivalensi logika matematika yang memuat implikasi dapat dilihat seperti ini. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q, maka jika negasi Q maka negasi P. Jadi implikasi ekuivalen dengan kontraposisi P atau Q berarti ekuivalen dengan negasi P jika negasi P maka Q dan seterusnya ini. Ini ekuivalensi logika yang memuat implikasi. Kemudian ekuivalensi logika yang memuat biimplikasi. P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P dan seterusnya ini. Artinya begitu. Jadi ekuivalensi logika matematika. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup kelas. Sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.